Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Februari, kita mau ngobrol-ngobrol lagi, sekalian kita ngeliat pergerakan harga emas. Langsung kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, ini aku ngambil videonya agak malam ya, jam 8:30. Nggak apa-apa sih, yang penting aku pengen update aja sama kalian. Karena siang-siang aku masih belum bisa ngambil video, masih banyak urusan. Ya bisanya hari ini ya, malam ini. Oke, di video sebelumnya aku sudah menyatakan bahwa emas itu waktu kemarin kalau nggak salah berada di titik penting gitu ya, 1930-an kalau nggak salah. Nah, aku bilang, nah di situ ada kemungkinan, ada dua kemungkinan, yang satu lanjut naik tanpa koreksi, yang kedua koreksi dulu. Nah, yang terjadi adalah lanjut naik, dan kemarin aku udah ngomong ada resisten di angka kira-kira 1960-an. Dan ternyata nembusnya lumayan kenceng, 1974, itu titik tertingginya ya, terjadi kemarin atau 2 hari lalu ya, aku lupa lah, pokoknya terjadi tanpa koreksi gitu ya, dia langsung naik ke atas. Nggak expect sih sebetulnya, aku mengharapkan dia sebetulnya harusnya koreksi dulu, tapi ya namanya market ya, apalagi kayaknya akhir-akhir ini beritanya itu mengenai perang ya antara Rusia dan Ukraine. Jadi memang biasanya kalau perang itu emas menjadi pilihan primadona yang paling top lah, jadi orang-orang pasti rata-rata investasinya dilarikan ke emas ya. Tapi semoga nggak terjadi perang lagi ya, semoga nih, karena ya perang itu banyak yang rugi lah ya, buat apa perang. Harganya itu kemarin mengalami drop, kalau nggak salah mulai siang gitu ya. Jadi pas aku siang-siang itu aku buka posisi sell, tapi tak tinggal di 1960 aku buka posisi sell. Aku pikir paling tinggi-tinggi mungkin 1965 gitu ya. Ternyata dikerek naik sampai 19, ini berapa sih, 1974 kalau nggak salah ya, 1974, terus dibanting lagi, setelah itu baru lanjut turun. Nah, sampai malam ini pun masih kelihatan sepertinya akan downtrend. Nah, kalau kita ngelihat dari grafik yang akan aku berikan ini, ya, aku ada memberikan 2 garis merah. Ya, garis merah yang kemarin itu kan udah tercapai. Yang atasnya, yang resisten aku bilang 1960 juga udah tercapai. Nah, sepertinya ini bisa koreksi, dan pada saat ini, aku ngambil video ini, harga berada di 1893. Ini sudah menembus atau sebetulnya berada di support gitu ya, karena ini ada supportnya juga. Nah, kalau support 1890-an ini tertembuskan, ya kalau kita ngelihat juga dari Fibonacci-nya, jadi ada kemungkinan koreksi. Dibilang dalam sebetulnya enggak ya, karena koreksinya ini kalau menurut aku 1850 masih wajar. Kenapa 1850? Pertama, 1850 itu mendekati Fibonacci 62%. Yang kedua, di situ ada garis merah yang aku udah berikan sama kalian dari beberapa minggu yang lalu. Dan yang ketiga, ada trend line yang ditembus. Nah, trend line-nya ini biasanya kalau misalkan ada trend line ditembus gitu ya, kalau dia koreksi dia bisa menyentuh ke situ. Nah, 3 alasan ini itu bertabrakan di kira-kira 1840 sampai 1850. Ya, jadi pada saat aku ngobrol sama kalian ini pun aku sedang membuka posisi sell. Posisi sell-nya itu take profit-nya aku di 1855. Ya, harapannya dia nanti bakal turun koreksi sampai situ. Nah, dari situ nanti kita akan lihat lagi. Apakah pasti? Ya enggak. Sekali lagi enggak ada yang pasti dalam trading ya. Ya, tapi lain sisi juga, aku juga pernah ngomong sama kalian kalau dulu aku pernah beli emas juga. Ya kalau kalian ngikutin video aku ya, aku udah bilang ini saat yang bagus untuk beli emas dan lain sebagainya. Nah, aku nggak update sama kalian, tapi aku update sama teman-teman yang ada di grup Telegram bahwa aku sudah menjual emasnya itu dengan profit yang ya lumayan lah ya, hanya 2-3% aja, meskipun aku memegangnya cukup lama dari akhir tahun lalu gitu ya. Tapi ya sekali lagi, yang namanya kita pegang emas batangan, apalagi emas fisik cukim gitu ya, itu ya harusnya lebih tenang hatinya gitu. Oke, jadi kalau kita bisa ngelihat, menurut aku sementara masih harus koreksi dulu. 1850 merupakan titik koreksi yang cukup wajar. Oke teman-teman, malam ini aku mau ngebahas sedikit mengenai yang lagi hot sekarang. Aku udah bahas di video kemarin, tapi ini kan ada berita lanjutannya mengenai
Crazy Rich Medan katanya. Nah, jadi kasusnya ini aku nggak terlalu paham nih. Aku mencoba nyari tapi informasinya barangkali salah ya. Jadi intinya beliau itu ditangkap karena kasus mengenai investasi ilegal. Ya, yang beliau sering promosikan di YouTube-nya lah ya pokoknya ya. Jadi yang aku pahami, investasi ilegal itu yang dianggap ilegal di Indonesia itu yang tidak berlisensi Bapepti, kalau aku nggak salah nih. Jadi kalau kita ngomong secara alat trading, binary, forex, saham, itu kalau di luar negeri, terutama di Amerika, kayaknya sih cukup wajar ya. Amerika, India itu kayaknya cukup wajar. Nah, jadi aku nggak bisa ngomong terlalu panjang, terlalu banyak tentang hal ini. Apakah salah? Ya mungkin salah, mungkin nggak, aku juga nggak ngerti lah. Anyway, sekarang kasusnya seperti itu dan ada satu hal yang menarik sih sebetulnya yang aku baca ini dari CNN Indonesia ya. Yang dimaksud sebagai ketidakwajaran profiling adalah jika dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya, seorang tokoh tiba-tiba memiliki harta melimpah namun tidak sesuai dengan penghasilan, profesi, atau bahkan profesinya tidak jelas. Ya, jadi hati-hati juga. Susah ini ya. Maksudnya ini nggak bisa dibilang maksudnya warisan segala macam. Itu bukan ya. Kalau warisan itu kan semuanya terdaftar semua gitu. Tapi kayak out of nowhere tiba-tiba ting kaya gitu kan, atau katakanlah ngomongnya menang, misalkan menang trading, satu malam tiba-tiba mendapatkan sekian M, 2 malam mendapatkan sekian M gitu ya, dengan modal yang sangat sedikit gitu ya. Sekali lagi ini sebetulnya pelajaran yang aku mau sampaikan juga buat kalian gitu ya. Sekali lagi kalau kalian sering dengerin video aku dari dulu ya, aku selalu ngomong jangan mudah percaya sama apa yang dikatakan oleh para YouTuber termasuk aku. Kalau aku menyatakan sesuatu, kalian jangan gampang percaya, tapi anggap itu sebagai informasi tambahan dan kalian mencari sendiri kebenarannya. Bener nggak omongannya? Ya, karena kalau kita bilang di YouTube itu salah satu alat untuk mempromosikan hal-hal apapun gitu ya. Ya, betul, karena aku juga pernah termakan dengan salah satu YouTuber yang mengatakan trading profit besar ini segala macam, bahkan aku join grupnya gitu ya, membayar ya. Setelah 2 bulan nggak ada satu trade pun yang positif gitu ya. Jadi setelah itu pun aku belajar bahwa oke, lebih baik kita semuanya sendiri, belajar sendiri. Jadi resiko kita yang tanggung sendiri gitu. Nggak menyalahkan orang lain, bukan karena orang lain, bukan karena disuruh, diajarkan, dan lain-lain. Ya, tapi kalau kalian join ke channel Telegramku ya, di channel Telegramku juga banyak sekali sebetulnya teman-teman yang pernah kena kasus-kasus yang dibilang ilegal. Aku nggak bisa bilang ilegal atau legal ya, nanti biar mungkin kalau misalkan ada yang melaporkan ya mungkin baru bisa terungkap. Tapi banyak sekali yang menjadi korban dalam hal itu dan kerugian yang mereka alamin pun ratusan juta gitu ya. Jadi banyak sekali alat-alat investasi tanda kutip yang cukup abu-abu gitulah. Jadi kalian sebagai orang Indonesia yang berpendidikan, yang sudah dewasa juga harus selalu memilih dan memilah, filtering lah apa yang kalian dengarkan melalui YouTube, termasuk apa yang aku sampaikan juga. Jangan telan mentah-mentah. Oke, kira-kira dari aku malam ini segitu dulu. Semoga ngobrol-ngobrol ini lumayan membantu buat kalian. Tunggu video-video aku selanjutnya, and see you guys, bye-bye.